Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BPP Kostra Tani, Kecamatan Cimaung, di workshop pakan ternak di Kabupaten Bandung. Saya nama Insinyur Enjang Gunawan, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Saya akan menerangkan bagaimana cara pembuatan pakan ternak complete feed dan complete feed block yang merupakan pakan modern yang direkomendasikan bagi para peternak dan para pengusaha ternak. Di sini akan saya terangkan bahwa pakan ini merupakan suatu pakan terobosan high teknologi di mana para petani, para peternak tidak lagi perlu untuk repot-repot menyabit rumput, dan ini merupakan pakan ternak tanpa ngarit. Dan pakan ini adalah pakan yang sudah mempunyai kandungan nutrisi yang sangat lengkap, di mana semua yang dibutuhkan oleh ternak itu sudah disiapkan dalam pakan ternak ini. Kita tahu bahwa pakan ternak ini dalam usaha dunia peternakan memegang peranan penting. Biaya produksi 70-80% ini habis untuk biaya pembuatan pakan. Kemudian kita tahu bahwa di Indonesia ini ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Di mana pada musim kemarau, para peternak kesulitan untuk mendapatkan pakan ternak yang bernutrisi tinggi. Kemudian pada musim hujan, pakan ternak melimpah, tapi kualitasnya sangat rendah. Nah, disinilah perlunya kita mengolah pakan ternak ini menjadi pakan ternak complete feed dan complete feed block. Dan ini prosesnya melalui pemberian dengan master feed pamungkas. Karena dalam master feed pamungkas ini mengandung multinutrisi yang sangat lengkap, kemudian mengandung bakteri yang sangat menguntungkan, dan ini prosesnya dalam pembuatan pakan ini sangat cepat. 1 kali 24 jam sudah jadi pakan ini. Dan apabila mau disimpan, ini bisa tahan sampai 3,5 tahun. Dengan tanpa mengurangi kandungan nutrisi dari pakan itu sendiri. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana prosesnya. Pertama, di sini perlu hijauan pakan ternak ini berbagai macam. Di antaranya bisa ini berupa daun jagung ini, daun jagung. Kemudian bisa juga dari jenis rumput-rumputan seperti rumput gajah, rumput setaria maupun rumput lapang bisa digunakan. Kemudian bisa juga dalam proses pembuatannya menggunakan jerami. Tetapi untuk jerami perlu dilakukan pengolahan dulu, yaitu dengan teknologi amoniasi. Kenapa harus diamoniasi dulu untuk jerami ini? Karena dalam jerami itu ada yang bersifat racun, yaitu lignin. Dan itu lignin itu akan mengikat semua kandungan nutrisi dalam jerami, sehingga dengan proses amoniasi akan terurailah itu zat gizi yang ada di jerami tersebut. Pertama, ini akan kita chopper. Kita akan menghidupkan ini mesin chopper untuk menggiling hijauan yang kita akan proses. Setelah tadi hijauan kita siapkan, kemudian ini dichopper dengan mesin ini. Ini namanya mesin chopper untuk menggiling hijauan makanan ternak yang akan kita proses. Jadi setelah digiling ini, inilah hasilnya, dapat dilihat. Oh, ini lembut sekali. Kenapa harus lembut? Ini pertama, ini akan memudahkan dalam proses pembuatan dan fermentasi, juga pencetakan. Kemudian ini lebih praktis di dalam pemberiannya, dan yang lebih penting ini akan lebih banyak dimakan oleh ternaknya. Setelah ini akan kita lanjut ke penimbangan untuk mengetahui berapa banyak yang akan kita proses. Kita timbang untuk menentukan nanti kebutuhan konsentrat dengan molasisnya.
Perlu diketahui bahwa ini keperluannya ini adalah 70% hijauan ini. Nah ini 20 kilo, ini 20 kilo, semuanya kita timbang, turunkan lagi. Keseluruhannya ini ada 40 kilo, 40 kilogram. Kemudian dihamparkan dulu Pak, semuanya. Nah langkah selanjutnya kita menimbang konsentrat. Ini konsentratnya. Ini akan kita timbang 30%, berarti 30% dari 40 kilo. Jadi jumlah ini 17 kilo. Langkah selanjutnya kita ambil molasis 2% dari 40 kilo. Molasis ini adalah hasil sampingan dari proses pembuatan gula putih yang bersumber dari tanaman tebu. Nah ini molasis bentuknya ini rasanya sangat manis, sangat disukai oleh ternak. Langkah selanjutnya, nah, molasis dengan master feed ini dicampur. Ini diperlukan molasis ini 30 ml, di mana satu wadah satu tutup ini 10 ml. Ini diaduk pakai tangan, diaduk, dicampurkan sampai homogen, semua dicampur aduk, diaduk-aduk terus, campurkan di konsentrat yang udah disiapkan. Silahkan dicampur dengan tangan, molasisnya silakan campurkan sampai rata, yang bawahnya jangan lupa. Ini kalau ada mixer sebenarnya dilakukan pencampuran ini dengan mixer, tapi karena mixer kita kemarin ada kerusakan sedikit, jadi kita campur secara manual. Setelah ini sampai rata, tadi hijauan kita siapkan, kita hamparkan tipis-tipis saja. Kenapa tipis-tipis? Supaya nanti campurannya rata, kemudian ya. Silahkan dicampurkan oleh para peternak. Sehubungan tadi ada kerusakan, maka kita lakukan secara manual. Dan ini bisa dilakukan di tingkat petani secara manual. Dicampur kembali dengan dibolak-balik. Doa dikumpulkan dulu. Rata bawahnya ya. Supaya betul-betul rata. Nah, ini kan ya. Jadi diayak-ayak kalau kata orang Sunda kan. Ini yakin akan tercampur dengan rata ya. Inilah campuran yang sudah homogen antara hijauan makanan ternak HMT yang sudah dicoper tadi, kemudian dicampur dengan konsentrat, dicampur juga dengan molasis, dan ditambah dengan master feed pamungkas. Nah setelah kita campur aduk seperti begini, ini tinggal memasukkan ke dalam drum tempat fermentasi, dan ini akan diproses minimal selama 1 kali 24 jam udah jadi. Ini silakan dimasukkan. Ini harus dipadatkan. Dan ini prosesnya anaerob, hampa udara, sehingga tidak boleh ada timbunan udara di dalam tempat fermentasi ini. Kita padatkan pakai kaki, silahkan masukkan lagi. Baiklah, ini tadi udah kita masukkan ke dalam drum fermentasi, kemudian kita lapisi plastik. Kenapa lapisi plastik? Ini supaya udara baik yang dari dalam maupun yang dari luar ini akan anaerob, tidak masuk udara ya, baik dari luar maupun dari dalam.
Nah, setelah ini kita tutup dengan tutup yang ini, dengan tutup yang plastiknya. Kemudian ini diklem dengan alatnya ini, dengan besi ini diklem ya, agar lebih kuat. Ini bisa dilihat, ini klemnya ya. Kemudian ini dipadatnya, diklemkan sekuat mungkin. Nah, begitu bunyi itu udah selesai. Ini difermentasi 1 kali 24 jam. Hari besok udah jadi. Dan kalau ini tidak belum diberikan kepada ternak, maka ini jangan dibuka-buka, jangan buka tutup. Jadi yang dibuka itu cukup yang akan diberikan kepada ternak kita. Nah, ini di dalam drum ini tahan sampai 3,5 tahun. Jadi pakan ini tidak mengurangi nutrisi, tidak mengurangi kualitas, malah kualitasnya tambah bagus. Nah, ini kita simpan fermentasi 1 kali 24 jam. Ini udah jadi besok. Adapun saya belum dipakai, bisa disimpan sampai 3,5 tahun. Nah, ini selesai pembuatan complete feed. Selesai. Nanti untuk selanjutnya kita agar lebih praktis, kita akan diproses dengan pembuatan complete feed block. Complete feed block ini adalah complete feed ini yang udah kita fermentasi minimal 1 kali 24 jam. Kita proses dengan mesin pengeblok pakan complete feed block ini. Nah, ini mesinnya memang manual ya. Ini kita buka ya. Pakan yang tadi kita masukkan ke sini. Yang pakan yang ini tadi, pertama kita bisa ini untuk meratakan, bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa menggunakannya supaya rata ya, setelah dimasukkan tadi. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke sini, pakan yang tadi yang udah minimal 1 kali 24 jam ini kita press dengan mesin manual pengepresan complete feed block. Kemudian kita tutup. Nah, ini udah tertutup. Setelah ini kita langsung press. Ini akan naik ke atas, mengepres rumput yang udah ada di dalam tadi. Ya, ini akan kita press. Ini akan naik ke atas, mengepres rumput yang ada di dalam. Ini. Nah, ya. Setelah ini udah seperti ini, berarti ini udah padat. Ini kita bisa langsung dikeluarkan untuk dipak baik dalam plastik maupun disimpan di tempat yang telah kita sediakan. Ini ya. Udah rata, udah tadi kita press, dan ini udah kita keluarkan pelan-pelan. Kita keluarkan pelan-pelan. Nah, ini kita keluarkan pelan-pelan. Nah, inilah pakan komplit tadi. Dan di blok inilah pakan komplit feed block. Nah, kenapa harus di blok? Ini akan lebih praktis dalam pemberian, penyimpanan, dan ini kita akan menghemat waktu dan tempat. Nah, inilah yang disebut dengan pakan komplit feed block pamungkas. Ini 21 kilo. Ini untuk 1 ekor sapi per hari. Adapun kalau untuk membuat untuk ternak kambing dan domba, ini bisa membuat kita yang 1/2 kilo. Nanti ada besinya ya, ini bisa ada ininya di ukuran 2 kilo, 1 sampai 2 kilo.
bisa digunakan. Menggunakan ini nanti tinggal dimasukkan dalam mesinnya. Untuk di tingkat petani ya, tidak perlu menggunakan mesin-mesin yang terlalu canggih untuk tingkat petani untuk menghemat biaya. Nah, ini untuk ternak domba 1 kilo yang kecil ya. Terima kasih, demikianlah cara pembuatan pakan ternak yang kita laksanakan dari tadi, mulai dari penyediaan hijauan, kemudian pencacahan, fermentasi sampai pencetakan complete feed block. Dan ini kita sudah banyak ini yang kita buat, ini sudah difermentasi, tinggal nanti proses untuk pembuatan complete feed block ini. Ini kita buat kemarin 1 ton 1000 kilo. Ini untuk persediaan peternakan domba dengan sapi. Dan inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan para peternak di seluruh Jawa Barat bahkan Indonesia dapat mempraktekkan pakan ternak ini, pembuatan pakan ternak ini. Saya atas nama penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Wastra Tani BPP Cimaung, mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang, Ketua Kelompok Famili Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung. Saya sangat berterima kasih atas penyuluhan Pak Haji Enjang Gunawan di Dinas BPP Kecamatan Cimaung tentang pembuatan pakan complete feed yang telah saya gunakan selama 2 tahun berjalan. Alhamdulillah, ternak domba kelompok famili hasilnya bagus dan peningkatan pertumbuhannya cepat. Dulu sebelum pakai pakan complete feed, saya memelihara sebanyak 5 ekor. Sesudahnya saya memakai pakan complete feed ini, sekarang udah bisa memelihara sebanyak 60 ekor. Dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Peningkatan penghasilannya lebih cepat dibanding dengan pakan-pakan secara konvensional, dan peningkatan kesejahteraannya kepada para anggota alhamdulillah sekarang udah ada peningkatan, dan penjualannya di dalam hari-hari raya Idul Adha saya mencapai sekitar 250 ekor yang biasanya saya cuman 50 ekor, sekarang udah berlipat ganda penghasilannya. Alhamdulillah. Dan menyabit rumputnya saya 3 bulan sekali, tidak perlu tiap hari. Itulah bahan pakan yang sangat praktis dan ekonomis yang selama saya pergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Enjang Gunawan sebagai penyuluh pertanian yang membina kelompok tani ternak famili. Pak Anang ini sebagai ketuanya. Selama 2 minggu sekali ada pembinaan di sini, baik pembinaan cara kelembagaan, kemudian pembinaan alih teknologi, diantaranya ini teknologi pakan complete feed dan complete feed block. Kelompok Pak Anang ini beranggotakan sebanyak 30 orang. Jumlah populasi ternak di kelompok Pak Anang ini sekarang posisi 60 ekor. Adapun menjelang nanti Idul Adha, di kelompok ini mencapai 250 sampai 300 ekor. Alhamdulillah, kelompok Pak Anang ini sudah memakai teknologi pakan complete feed yang sudah saya sampaikan cara pembuatannya melalui beberapa metode penyuluhan, seperti penyuluhan melalui demonstrasi cara pembuatan. Di kelompok ini yang tadinya kepemilikan ternak domba rata-rata 1-2 ekor per anggota, alhamdulillah sekarang sudah mulai berpeningkatan. Seperti Pak Anang ini sendiri sekarang sudah memelihara yang ada di kandang ini dengan yang kandang di sebelah itu 30 ekor sebagai ketua.
Dan dengan pemberian pakan komplit feed ini, pembuatannya lebih praktis, Pak Anang ya. Ya. Kemudian tidak perlu ngali tiap hari, Pak Anang ya. Ya. Jadi ini nyabitnya cukup 3 bulan sekali. Ini bisa disimpan lama, Pak Anang. Jadi tidak terpengaruh adanya hujan, adanya kemarau, tetap kebutuhan akan pakan ternak ini bisa terpenuhi dengan baik. Ya. Alhamdulillah Pak Anang ini usaha hariannya ini ada penjualan kekah dalam sebulan ada 20 ekor, 25 ekor. Alhamdulillah tiap hari ada yang memerlukan. Dan Pak Anang ini juga alhamdulillah kesejahteraannya mulai meningkat. Dulu waktu sebelum saya ngembina di sini, domanya hanya dia punya 2-5 ekor dengan anaknya. Sekarang udah banyak, alhamdulillah Pak Anang ya. Alhamdulillah Iya. Pak, alhamdulillah. Dulu pakai motor yang jelek, Pak Anang sekarang udah kebeli mobil ya. Alhamdulillah. Pakai pakan. Ya. Nah berarti Pak Anang ya sangat berguna ya kegiatan penyuluhan. Ya, alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya setiap 2 minggu kita melaksanakan kegiatan pembinaan melalui penyuluhan dan praktek-praktek pembuahan pakan dan lain sebagainya. Demikianlah. Mudah-mudahan kelompok Pak Anang ini, kelompok famili Pak Anang nih ya, sebagai ketuanya di Desa Pasiruni, Kecamatan Cimaung, masuk di wilayah BPP Kostra Tani Cimaung. Mudah-mudahan ini akan lebih maju, akan lebih berhasil, kesejahteraannya meningkat, juga bisa diikuti sama kelompok-kelompok atau anggota yang lainnya. Amin. Rupanya sekian, tamat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.